Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu di lanjutan mata kuliah analisa perancangan informasi dalam keadaan sehat ya, dan harus selalu sehat selalu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep sistem informasi, apa sih sistem informasi itu, proses alurnya seperti apa. Nah, hari ini akan kita selesaikan. Jadi kita mulai aja. Yang pertama, apa sih sistem informasi? Sistem informasi adalah salah satu sistem yang digunakan untuk menyimpan beberapa informasi penting dari suatu sistem atau suatu aplikasi tertentu. Sebagai contoh, di sini ada sistem informasi pariwisata. Data pariwisata apa sih yang disimpan? Nah, data tersebut bisa berupa foto, kemudian deskripsi, lokasi, geomap, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita ambil tempat wisata yang ada di kota Malang atau kota Batu. Di situ banyak sekali tempat wisata. Kita akan membuat satu kategori. Di tempat wisata itu, kategorinya berdasarkan apakah itu termasuk wisata di gunung, pantai, air terjun, kafe, edukasi, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, di salah satu kategori tadi, kita bisa lebih masuk lagi. Bisa kita masuk, anggap aja di gunung. Wisata gunung itu apa aja sih? Selain mendaki gunung, kemudian nanti ada wisata arung jeramnya, mungkin ada kafe, kemudian ada camping dan lain-lain. Nah, dalam satu kota kita bisa mengumpulkan banyak informasi wisata. Mulai tempat wisata, tiket masuknya berapa, kemudian lokasinya di mana, tujuannya apa? Begitu kita searching salah satu tempat wisata, maka akan tampil deskripsi lengkap. Kalau kita mau ke tempat wisata itu, kita lewat mana sih? Jalurnya seperti apa? Biaya tiket masuknya seperti apa? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan sistem informasi. Fungsinya adalah untuk mempermudah user. User itu entah yang mengisi, entah yang menginput, entah yang mengelola, atau hanya untuk mencari informasi tentang satu data tersebut. Setelah kita dapat informasinya, kita bisa tahu, oh kalau kita mau ke tempat wisata A, kita bisa naik ini, alurnya seperti ini, tiket masuknya sekian. Nanti kalau pengen makan-makan di sana biayanya sekian. Kalau pengen tahu detailnya bisa cek di map, bisa melihat foto dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu merupakan salah satu konsep dari sistem informasi pariwisata. Kalau kita bicara tentang sistem informasi, kita akan bicara nggak jauh tentang interaksi antara sistem informasi sama pengguna. Nah, interaksi seperti apa? Jadi di sini sistem informasi itu merupakan jembatan penghubung antara pengguna dan data. Nah, kenapa di sini sistem informasi sangat penting? Kalau tampilan atau jembatan penghubungnya itu tidak bisa memberikan data dengan baik, maka people atau orang tersebut tidak bisa mendapatkan satu informasi dengan jelas. Sebagai contoh seperti ini, ada orang, user, dia akan mengakses sistem informasi pariwisata. Di dalam sistem informasi pariwisata, dia akan menjelaskan di dalam sistem itu menyimpan banyak data. Kayak contohnya data tadi ya. Data tersebut nanti diolah menggunakan salah satu algoritma. Contoh, kita mau menanyakan informasi tentang wisata edukasi. Secara sistem sudah dikelompokkan. Oh, edukasi itu ada wisata A, B, C, dan D. Nah, secara informasi akan ditampilkan di aplikasi dengan sederhana dan UI yang bagus. Jadi user interface-nya harus bagus. Selain itu, user interface-nya harus jelas. Kalau nggak jelas, maka user akan sulit mengolah, akan sulit menerima. Sebagai contoh, dulu sebelum era-era sekarang ini ya, sebelum era-era smartphone, waktu kita bahas di pertemuan kemarin, waktu kita menggunakan Java, HP Java, gimana sih tampilannya? Apakah sebagus sekarang? Mungkin tampilannya sedikit agak susah dibaca. Jadi di dulu di HP Java itu kan yang paling tren pakai Opera Mini kan, yang dulu pernah nyoba Opera Mini. Nah, dari Opera Mini itu yang ditampilkan adalah data-data berupa teks, gambar, gambarnya itu pun kecil-kecil. Karena apa? Waktu itu pengolahan data belum
menarik sekarang, belum seintens sekarang. Maka data yang diolah juga nggak terlalu banyak. Berbeda sama sekarang. Begitu kita mau nyari tempat wisata gitu, maka di aplikasi sudah disiapkan, ada fotonya, ada videonya. Kemudian kalau mau wisata ke sana ada tiket masuk, kalau mau nginep ada harga dan lain-lain. Di satu sistem informasi itu maka bisa dia langsung connect ke beberapa aplikasi. Nah, itulah interaksi yang sekarang. Jadi, kalau dulu itu sistem informasi berdiri sendiri. Contoh, sistem informasi A, ya hanya bisa diakses di perusahaan itu. Dan kalau kita mau akses ke sana harus tertentu lah. Itu merupakan salah satu kebijakan di sistem informasi. Kalau yang umum, ada satu aplikasi yang umum. Anggap aja contohnya aplikasi bepergian gitu ya. Salah satunya mungkin di tiket.com atau yang lain. Nah, dari situ kita mau mencari tentang eh, tiket wisata, tiket naik pesawat. Nah, dari situ kita akan dikasih beberapa pilihan dengan tampilan yang menarik. Jadi kita mudah dibaca. Nah, tampilan itu nggak hanya dari laptop, bisa dari smartphone, bisa dari tab, dari HP. Bahkan sekarang kalau sudah connect ke smartwatch, bisa dibuka lewat smartwatch. Semua bisa diatur. Nah, itulah interaksi yang ada sekarang. Maka, pembuat sistem harus bisa membuat interaksi sebaik mungkin dengan people. Nah, seperti itu. Kalau ada tampilan yang kurang menarik, maka kemungkinan user akan tidak menyukai dari sistem tersebut. Padahal sistem informasinya bagus, tapi mungkin karena tampilannya nggak bisa dibaca, kemudian tampilannya nggak proporsional, maka user bisa meninggalkan aplikasi tersebut. Maka tidak heran banyak aplikasi yang HP, Android gitu ya contohnya, banyak aplikasi yang sudah menyesuaikan tampilan. Contohnya mungkin yang pernah main-main di tiket.com, dulu tampilannya enggak sesimpel sekarang, masih banyak, masih ya ikonnya kotak-kotak dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu, dia terus mengupgrade sesuai kebutuhan, sesuai keinginan user. Dari field-field yang tidak dibutuhkan diganti menjadi yang lebih minimalis. Jadi kita langsung fokus ke tujuan, harga, potongan dan lain-lain, kemudian ada voucher diskon dan lain-lain. Nah, kita hanya fokus ke situ. Jadi informasi-informasi yang di hidden, yang tidak dibutuhkan user itu disimpan, nggak dihapus, tapi hanya di hidden aja. Maka interaksi itulah yang kita butuhkan agar sistem informasi itu bisa maksimal dan digunakan oleh user. Nah, dari sini ada kotak warna kuning. Di sini merupakan salah satu teknologi. Teknologinya adalah mencakup tentang aplikasi sama isiannya. Ada datanya, informasi, algoritma, ada cloud, ada internet. Nah, kalau aplikasi itu standalone, dulu masih ada yang aplikasi standalone ya. Aplikasi kasir hanya bisa dijalankan di komputer itu. Kalau sekarang enggak, aplikasi kasir sudah online, ada teknologinya, ada internet, ada satu server, dia cukup manggil ke server itu sudah bisa dikonekkan. Jadi pemilik toko itu tinggal ngontrol dari server aja, dari satu aplikasi. Kalau dulu enggak, ada satu toko, dia hanya connect di situ aja. Kalau komputernya hancur, ya udah hilang datanya. Kalau sekarang enggak, dengan perkembangan teknologi, semua bisa dikontrol. Ada tambahan internet, ada backup, ada cloud, dan lain-lain. Nah, disitulah perkembangan yang saat ini terjadi. Nah, selanjutnya, komponen sistem informasi itu apa aja sih? Jadi, apa aja sih penunjang sistem informasi itu? Yang pertama adalah orang. Jadi, harus ada people-nya, harus ada user-nya yang pertama. User di sini perannya banyak. Selain dia sebagai pengguna, mungkin dia sebagai pengguna sistem informasi, sebagai programmer, atau sebagai operasional. Jadi, harus ada orang yang menjalankan sistem informasi tersebut. Kalau sistem informasi tersebut nggak ada yang menjalankan, nggak ada yang mengisi, sama aja. Sebagus apapun sistem, sebagus apapun prosedur yang digunakan, maka sistem informasi tersebut tidak akan berguna. Karena apa? Yang mengoperasikannya itu nggak ada. Karena yang mengoperasikannya nggak ada, maka nggak ada data yang diolah dan nggak ada informasi yang bisa disajikan. Makanya di sini orang juga menjadi eh, salah satu aspek penting yang ada di sistem informasi. Kemudian yang menjadi tahap selanjutnya adalah perangkat keras. Nah,
Perangkat keras di sini bisa berupa laptop, komputer, atau server. Nah, selain itu juga bisa lewat mini PC dan lewat di beberapa mini programming lainnya. Perangkat keras di sini bisa berdiri sendiri. Jadi contohnya sistem informasi itu bisa ditaruh di laptop, bisa ditaruh di hard disk, bisa disimpan. Nah, selain itu juga bisa ditaruh di server. Bisa menggunakan 2 komputer, 3 server, dan lain-lain. Jadi tidak terikat di satu PC aja. Nah, kemudian selain itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak di sini apa? Dia bisa berupa sistem informasi. Sistem operating system. Jadi kita mau naruh sistem informasi itu di mana? Harus ada operating systemnya dulu. Contohnya mau ditaruh di laptop, ya dicek dulu dia berjalan di mana, di Windows atau di Linux. Kalau taruh server maka kita pakai Linux. Kemudian kalau pakai Windows itu bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sistem informasi harus ada algoritma atau prosedur coding yang sesuai lah. Di sini sekarang banyak pengembangannya. Jadi sistem informasi itu bisa di-coding lewat manapun. Jadi nanti banyak contohnya. Kita membuat sistem informasi apa? Website, maksudnya sistem informasi yang berbasis web, berbasis Android, atau berbasis desktop. Nah, contohnya yang desktop itu mungkin di sistem informasi pembelanjaan ya, pembelanjaan di kasir, Indomaret atau apa. Nah, di situ dia pakai desktop, cuman desktop sudah terkoneksi ke internet. Jadi kita nggak bisa akses dari website. Nah, kalau di sistem informasi website banyak. Contohnya, salah satunya di SIAKAD, di SIM Akademik, itu bisa kita akses dari website, dari browser. Nah, dari situ datanya yang diolah itu sama, yang ditampilkan sama. Bisa dibuka dari laptop, dari HP itu hasilnya sama. Selain itu nanti juga ada sistem informasi yang berupa mobile, Android, atau iOS itu bisa. Jadi tinggal kita sesuaikan, kita mau coding dengan bahasa pemrograman apa, sesuai kebutuhan. Nah, selain itu ada database. Dari hasil coding, data semua nanti disimpan di mana? Disimpan di database. Database bisa ditaruh di PC, di laptop, di satu server, atau di server terpisah. Database bisa diekstrak ke Excel, CSV, RAW, dan lain-lain. Nah, di sini fungsi database, penyimpanan. Kalau penyimpanannya hilang itu gimana? Ada perlakuan khusus. Bisa ada nanti periodic backup dan lain-lain. Jadi di sini database salah satu akses terpenting juga. Yang sekarang menjadi akses penting lainnya adalah networking. Dulu sistem informasi, kayak yang tak jelaskan tadi ya, itu hanya bisa diakses di tempat tertentu, hanya di komputer-komputer tertentu. Tapi berkembangnya sekarang maka diperlukan networking. Kita buat sistem informasi, biar sistem informasi ini bermanfaat dan banyak gunanya, mungkin banyak yang ngisi, kemudian banyak yang proses, banyak data yang diolah, maka kita perlu network. Kita konekkan ke internet, bisa diakses dari manapun, diakses oleh siapapun. Nah, jadi di sini networking mempunyai peran penting. Tapi karena ada networking, maka akan ada banyak celah di sini. Di sistem informasi akan banyak celah. Mungkin bisa dihack, diambil datanya oleh orang lain, dibobol, diacak-acak, dan lain-lain. Nah, biar tidak seperti itu, nanti kita ada prosesnya sendiri. Nah, itu nanti kita di pertemuan selanjutnya. Gimana sih kita mengolah data-data siswa informasi itu biar tetap aman dan bisa digunakan dengan baik. Nah, secara proses, sistem informasi dibedakan menjadi 3 bagian. Input, proses, dan output. Input itu seperti apa? Input merupakan proses pengisian data di dalam sistem informasi. Nah, setiap informasi punya isian data yang berbeda. Sebagai contoh, sistem informasi kepegawaian ya, itu dia punya field nama, jadi punya data nama, alamat, tanggal lahir, email, nomor HP, gaji, dan lain-lain, jumlah anak, kemudian nomor KK, nomor KTP, dan lain-lain. Dari inputan ini, semua inputan ini akan disimpan di database. Nah, di sini hanya ada proses simpan aja. Kita input, diisikan namanya. Nah,
nama itu termasuk jenis apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari selanjutnya. Secara sederhana, karena nama itu kan yang diolah adalah abjad, maka nama tersebut nanti berupa teks. Kemudian alamat juga berupa teks. Yang tanggal lahir, nah sebelumnya nanti nama sama alamat mempunyai panjang yang berbeda. Nah penentuan-penentuan itu nanti yang akan kita lakukan detail di database. Jadi kita akan belajar jenis-jenis data itu apa aja. Kira-kira panjang data itu pengaruh nggak sih? Gunanya untuk apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari terpisah. Sebagai contoh, nanti antara nama sama alamat. Yang diolah sama-sama menggunakan teks. Sama-sama berupa huruf. Nah, bedanya panjang karakter, jumlah karakter, banyak karakter antara nama sama alamat kan berbeda. Mungkin nama bisa dibatasi maksimal 50 huruf dan termasuk spasi dan lain-lain ya. Tapi karena alamat itu lebih panjang. Jadi alamat bisa sampai 300 sampai 400 huruf. Ya kan? Bedanya seperti itu. Nah, nanti kita akan menentukan lebih detail di prosesnya di database. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir juga beda, yang disimpan berupa date, data tanggal. Nah, data tanggal punya perlakuan khusus. Jadi kita bisa menghitung nanti tanggal lahirnya sekian, berarti sekarang umur berapa lah, itu nanti ada perhitungan di tanggal. Jadi kalau kita simpan berupa teks, maka nggak bisa diolah. Sama nanti ada email juga ada tanda @ dan lain-lain, kemudian nomor HP sama gaji. Dia punya proses yang berbeda. Nah, setelah dimasukkan data-data ini bisa diproses. Diproses seperti apa? Nah, tergantung. Mungkin di sini gaji yang dimasukkan adalah gaji pokok. Gaji pokok berapa? Gaji pokok contohnya 3 juta. Dimasukkan, disimpan di database. Kemudian dilakukan proses. Prosesnya tujuannya untuk menghitung kira-kira di periode ini dia total gajinya berapa sih orang ini. Nah, dari situ bisa ngambil dari fieldnya yang diinputkan sebelumnya, mungkin dari tanggal masuk sampai nanti dikalikan berapa sih komponen gaji yang diambil dari tunjangan masa kerja. Jadi contohnya per masa kerja per tahun dapat 100.000. Kalau dihitung dari jumlahnya, diproses dari jumlahnya tadi, dia kurang dari setahun, maka belum bisa mendapatkan 100.000. Tapi kalau sudah 3 tahun, ya 3 dikali 100.000. Nah, di situ nanti ditambahkan, nah itu kan proses aritmatika dan lain-lain, itu nanti kita tentukan di waktu transaksi. Jadi di sini proses itu kebanyakan di form transaksi. Perhitungan, penjumlahan, kemudian ada diskon dan lain-lain, nanti ada masuk di proses. Setelah itu kita output. Outputnya bisa berupa slip gaji, bisa berupa laporan, bisa berupa rekap, bisa berupa jurnal harian, bisa berupa nota penjualan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tipe-tipe data atau tipe-tipe dari sistem informasi ada beberapa. Jadi yang paling umum ada 5 ini. Sistem informasi berupa transaction process system. Jadi sistem transaksi. Sistem transaksi paling sering digunakan di penjualan ya. Ada barang masuk, kemudian harga belinya sekian, dijual sekian, kemudian dapat untung sekian, bonusnya sekian, dipotong pajak dan lain-lain, itu transaksi. Jadi ada barang masuk, barang keluar dan lain-lain, itu semua di proses transaksi. Nah, selain itu juga ada Office Automation System. Jadi ada sistem informasi yang digunakan untuk otomasi office atau pekerjaan di kantor. Kayak tadi contohnya mungkin di sistem penggajian atau di sistem itu kan punya perlakuan khusus. Di tiap office, di tiap tempat berbeda. Fungsinya untuk mengautomatisasi. Jadi kita hanya masukkan pertama sekali udah. Setelah itu nanti dia berjalan sendiri sesuai kebutuhannya. Kayak tadi perhitungan jumlah gaji, nanti ngerekap jabatan dan lain-lain, dia akan berjalan sesuai inputan yang disediakan. Jadi nggak perlu kita proses dari awal lagi, tinggal kita lanjut. Nah, yang ketiga ada manajemen sistem informasi. Nah, manajemen sistem informasi itu berupa sistem informasi yang terdiri dari beberapa bagian. Contohnya di sistem informasi akademik ya, di SIM akademik
Kenapa kok namanya SIM manajemen? Karena di situ nanti nggak hanya memproses data akademik. Data akademik itu berupa nilai, kemudian nanti mata kuliah, dosen dan lain-lain. Tetapi di situ juga memproses tentang data keuangan, kemudian nanti pembayaran, potongan, kemudian ada data-data yang di luar akademik. Jadi di situ sebenarnya nanti ada data ketenagaan, data dosen, di situ nanti dosennya siapa, namanya sudah terdaftar atau belum, itu bisa ditampilkan di sistem akademik. Nah, yang selanjutnya adalah knowledge. Dari data-data yang ada tadi, kita bisa membuat kesimpulan. Nah, di sini knowledge system, sistem informasi yang berbasis knowledge itu yang masih jarang digunakan. Jadi sistem informasi yang ada itu sekarang hanya bisa menyelesaikan automatic system sama manajemen system. Yang di knowledge itu sebagian ada. Jadi di situ bisa kita tentukan. Dia bisa ngasih report, kita bisa membuat report berdasarkan data yang ada. Report kalau di penjualan itu biasanya kan di jurnal masuk, uang masuk keluar, totalnya per hari berapa, per bulan berapa. Nah, knowledge-nya sebenarnya kita bisa ngolah barang paling laku apa. Kemudian barang yang paling dibeli itu, yang sering dibeli itu apa. Yang sering dibeli di hari Senin itu apa. Yang paling sering dibeli di hari Sabtu itu apa. Tiap tempat pasti punya perlakuan tersendiri. Nah, di situ nanti kita bisa menggunakan knowledge. Ada caranya tersendiri. Nah, yang terakhir ada DSS, Decision Support System. Jadi, dari sistem yang kita olah semua, yang kita olah tadi, sistem informasi tadi, bisa menghasilkan decision. Jadi, kita bisa tahu, oh, pimpinan berdasarkan data ini bisa ngambil kesimpulan. Oh, ternyata dari sistem ketenagaan tadi, umurnya ternyata karyawannya sudah mau pensiun. Nah, dari sini dia harus tahu, oh berarti saya harus siap-siap merekrut baru. Nah, harus menyiapkan hal seperti itu. Nah, kalau di sistem akademik paling sering adalah mengecek apakah mahasiswa tersebut untuk masa studinya masih berlaku. Jadi contohnya ada mahasiswa yang sudah mau DO gitu ya. Di sistem akademik itu bisa tahu. Oh, nanti di sini udah ada reminder. Oh, ini beberapa orang-orang, beberapa mahasiswa yang harus diperhatikan. Jadi harus disesuaikan, harus diberi perhatian khusus biar dia nggak ter-DO. Makanya di sistem itu harus benar-benar disajikan. Nah, itu decision support system. Jadi kalau data sudah ada, sudah dijalankan dengan baik, maka knowledge sama DSS baru bisa digunakan. Tapi kalau datanya, sistemnya ada, nggak ada transaksi, nggak pernah diisi, nggak ada datanya, maka sama aja nggak bisa menghasilkan knowledge, sama nggak bisa memberi keputusan, kan kosongan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan. Di sini dari punyanya Jibas ya. Nah, jaringan informasi bersama antar sekolah. Nah, di sini dia bisa mengolah banyak data dengan berbagai unit. Oke. Jadi sebagai contoh, di sini ada data akademik, data keuangan, data perpustakaan, kepegawaian, dan lain-lain. Nah, semua data ini terintegrasi, saling menyatu. Contoh, di data akademik. Data akademik akan berisi info siswa, data orang tua, kemudian siswa ini ngambil sekarang kelas berapa, terus kemudian eh, pelajarannya apa aja itu ada di akademik. Akademik nanti combine antara siswa sama guru. Nah, selain itu nanti data siswa juga ada di keuangan. Karena dia di akademik mungkin di kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia mempunyai SPP yang berbeda, maka disimpan di keuangan. Data transaksinya bisa ada di sini. Nah, selain itu juga perpustakaan. Dari data siswa tadi bisa dia minjam buku masuk perpustakaan, ngecek buku bisa dicek di sini. Nah, di data kepegawaian maka berisi data guru, informasi guru, tenaga kependidikan dan lain-lain bisa dicek di situ. Nah, terakhir nanti di sini juga ada pelaporan. Nah, pelaporan di sini berupa report. Jadi dari semua kegiatan ini bisa kita kasih reportnya, bisa dicek reportnya. Bisa berupa kegiatan harian, jurnal keuangan tadi, kemudian daftar nilai dan lain-lain bisa dicek di sini. Selain itu, karena mereka menggunakan sistem manajemen, maka dia juga punya komputer base. Nah, di sini karena sekarang zamannya era-era ujian online, jadi mereka sudah punya
Di sini sudah disiapkan. Jadi yang sudah terdaftar di database ini, mereka bisa menggunakan, siswanya bisa langsung ujian online, tinggal menggunakan. Nah, karena datanya sudah tersimpan dengan baik, maka untuk proses-proses selanjutnya tinggal ngambil dari database yang ada, SMS gateway, autorespon. Kalau ada pertanyaan, mengirimkan ya kehadiran keuangan siswa berdasarkan permintaan bisa diambil, bisa mengirimkan SMS, diklik di itu, lah tinggal mengirimkan SMS sesuai kebutuhan langsung nanti dapat report. Nah, selain itu di sini juga ada Telegram. Karena dulu zamannya SMS, sering pakai SMS. Nah, sekarang kan sudah zamannya digital, sudah jarang nih yang pakai. Nah, sekarang ada WA, ada Telegram, bisa pakai Telegram. Selain itu nanti bisa pakai tag foto. Foto bisa disimpan sampai apa? Sampai ijazah, fingerprint nanti siswa masuk sekolah pagi finger, begitu finger nanti data masuk ke orang tua dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Nah, untuk membuat proses seperti itu, maka apakah pembuatannya ini bisa langsung dibuat sekali langsung oke, langsung bisa jalan? Nah, proses-proses pembuatan seperti ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi bukan berarti sekarang buat langsung fix aplikasinya. Enggak, semua bakal ada perkembangan. Nah, proses penyesuaian perkembangannya itu seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu pertemuan kita hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kalau gitu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.